Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Apa kabar kalian? Sehat selalu? Adik-adik sekalian, khususnya siswa saya, siswa SMP Aisyah Boarding School Malang. Bagi teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, perkenalkan, nama saya Muhammad Anis, guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMP Aisyah Boarding School Malang. Baik, pada pertemuan kali ini kita dipertemukan dengan satu pembelajaran online. Kita akan mempelajari satu teks yang ada di buku teks. Ini dia. Kita akan mempelajari satu naskah atau teks, macam teks, yaitu teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Nanti kita bahas. Pada pembelajaran bab pertama ini, 4 keterampilan harus dikuasai. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi, ya. Jadi yang ini mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Yang kedua adalah menentukan isi teks deskripsi. Yang ketiga adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan. Yang keempat adalah menyajikan data atau gagasan pesan dalam bentuk teks deskripsi. Jadi keterampilan ini yang harus kalian kuasai. Kalau selesai pembelajaran ini, 4 kompetensi ini belum dimiliki, berarti harus diulang pembelajarannya atau diremedi. Ya, jadi yang pertama adalah mengidentifikasi informasi, kedua adalah mengetahui atau menentukan isi teks deskripsi, yang ketiga adalah menentukan struktur atau susunan unsur kebahasaan, dan yang keempat adalah menyajikan teks deskripsi atau membuat teks deskripsi. Namun pada pertemuan kali ini, di kesempatan pertama ini, kita akan fokus pada satu kompetensi saja, yaitu 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi. Maka sisanya itu akan kita pelajari atau bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjut teks deskripsi. Tadi yang saya tanyakan, sudah ada yang tahu belum apa itu teks deskripsi? Pernah baca teks deskripsi? Atau begini, pernah nonton televisi enggak? Nonton YouTube tidak? Yang membahas tentang tempat wisata, tentang keindahan alam, tentang seseorang, tentang idola. Nah, itu adalah contoh teks deskripsi. Atau baca di koran, ada pembahasan tentang perjalanan seseorang atau traveler yang membahas tentang objek wisata. Nah, itu salah satu contoh dari teks deskripsi. Kemudian apa itu teks deskripsi? Kira-kira sudah punya konsep? Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Kita cek sama tidak pengertian teks deskripsi dengan apa yang ada di pikiran kalian, adik-adik sekalian. Baik, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Pengertian ini kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata kuncinya yang saya tandai merah ini, pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi jelas. Jadi pemaparan atau penggambaran, yaitu menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas, terperinci. Ya, jadi apa yang dibahas, apa yang dideskripsikan itu jelas, rinci sekali, rigid yang dideskripsikan atau dituliskan atau dijelaskan. Jadi itu teks deskripsi. Pertanyaan sama tidak dengan apa yang dipikirkan kalian? Nanti kalau sama silakan komentar di bawah kolom.
cukup dengan kalimat sama gitu ya. Kalau bersedia, kalau tidak ya silakan. Kalau yang benar oke, sip, mantap. Kalau yang belum benar silakan diperbaiki. Kemudian kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk atau suasana tertentu. Di kalimat deskripsi menggambarkan keadaan, keadaannya bagaimana. Misal pasar ramai, kuburan sepi, itu digambarkan sepi-sepinya, seramai-ramainya. Kalau itu, kalau bentuk, batu, oh bentuknya, teksturnya bagaimana. Kemudian kalau ballpoint bagaimana itu. Atau suasananya lagi menakutkan, misal seperti tadi, bisa di keadaan juga. Jadi itu kalimat deskripsi. Kita lanjut lagi. Penggambaran informasi yang sangat jelas diperlukan oleh teks deskripsi sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi informasinya harus jelas agar yang membaca atau mendengarkan seolah-olah meski tidak datang ke tempatnya, meski tidak melihat langsung, tapi dia bisa seolah-olah bisa melihat, seolah-olah bisa mendengarkan, seolah-olah bisa merasakan apa yang dijelaskan. Kita lanjut. Seperti tadi kita fokus pada mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Mencoba menemukan, ya, identifikasi, ya. Jadi mencoba menemukan apa sih? Yang pertama, ciri objeknya. Ciri objek dalam teks deskripsi itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuan dan isi teks deskripsi. Kita fokus sama 3 ini, ya. Kemudian kita lanjutkan. Apa ciri-cirinya yang ada di teks deskripsi? Yaitu hanya satu, bersifat khusus, ya. Jadi tidak membahas umum, ya. Misal contoh, mendeskripsikan pantai Parangtritis, ya sudah, Parangtritis itulah yang dijelaskan, yang dideskripsikan, yang digambarkan. Deskripsi tentang ayah, ya ayah itu bukan laki-laki yang lain. Deskripsi tentang idola, siapa idolanya, ya. Jadi khusus, tidak melebar kemana-mana. Kemudian kita lanjut ke tujuan teks deskripsi. Apa tujuannya? Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi kata kuncinya pada merah, cetak merah, menggambarkan seperti tadi dengan cara memerinci, kemudian secara subjektif, ya, dari sudut pandang penulis. Jadi subjektif dari sudut pandang penulisnya. Boleh jadi satu benda ditulis oleh banyak orang, itu perspektifnya berbeda-beda. Itu namanya subjektif. Jadi tergantung siapa yang menulisnya. Itu tujuannya. Apa tujuannya? Menggambarkan sesuatu. Kemudian isinya, ya, isi teks deskripsi memerinci atau mengkonkretkan objek. Contoh ini saya ambil dari buku yang tadi. Tujuan teks menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Rinciannya keindahan fisik pantai, keindahan sore hari atau sunset, kemudian suasana kegiatan orang di pantai, perasaan terhadap objek, bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Jadi baik, kita kembali. Isi teks deskripsi itu tadi, ya. Misal tentang ayah, yang kedua, tentang ayah. Ciri fisik ayah sebagaimana, sifat sabar ayah atau sifat yang lain, memberi teladan. Perasaan yang muncul terhadap objek adalah kekaguman atau kebanggaan. Ibu pun begitu. Jadi itu isinya, yaitu memerinci atau mengonkretkan, menjelaskan objek. Kemudian ditinjau, ini jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan hanya 2, yaitu deskripsi berdiri sendiri atau teks deskripsi menjadi bagian dari teks lain. Pernah tidak membaca novel, cerpen, puisi
tapi itu menggambarkan. Nah, itu teks deskripsi menjadi bagian dari teks lain. Tapi kalau sendiri, ada yang sendiri tentang tadi, tentang Parangtritis, tentang kota Malang, tentang kota apapun, itu yang berdiri sendiri. Ada dua, berdiri sendiri dan menjadi bagian teks yang lain. Kemudian ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan ini bisa kita pelajari. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata khusus. Pernah sudah belajar? Pernah ya. Misal ada orangnya baik, ciri kalau baik itu umum, khususnya apa? Yaitu suka pemaaf, kemudian memberi, dan yang lain-lain. Jadi ada kata-kata khusus. Yang kedua, menggunakan sinonim dengan emosi kuat, legam, biru toska, putih jernih, molek, dan permai. Itu sinonim ini sebenarnya kalau misalkan putih jernih, ya sudah putih begitu saja cukup. Molek itu indah, ya, jadi bagus bisa. Jadi itu menggunakan sinonim ini agar lebih mengkonkretkan atau menumbuhkan emosi kuat pada satu objek itu. Yang ketiga, menggunakan majas perbandingan, ya, majas perbandingan. Apa itu majas perbandingan? Kalian bisa pelajari di buku-buku atau di nanti video khusus saya buatkan untuk membahas tentang majas perbandingan itu seperti apa. Sementara kalian bisa pelajari sendiri dulu, nanti kita coba untuk penuhi itu. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan, ya, yang dideskripsikan. Misal, contohnya pantai, misalnya dulu, bukan, ombak berlarian di bibir pantai. Ini seolah-olah kita melihatnya, padahal hanya menjelaskan. Coba kita rasakan. Suara burung itu sangat ramai, seolah-olah kita bisa mendengar, padahal kita tidak melihat burung. Seperti tadi, ombak berlarian, berkejaran, padahal kita tidak melihat. Tapi ketika mendengarkan suara tadi, itu kita seolah-olah melihat ombak. Ya, itu yang menggunakan bahasa seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan. Kemudian yang kelima, teks deskripsi memunculkan kata ganti orang. Ada kucingku, ibuku, jadi Anda, kata ganti orang, aku, kamu, pokoknya kata ganti orang, ya, kata ganti orang. Nanti ini di bahasa Indonesia pembelajaran sebelumnya, insya Allah di SD sudah dipelajari. Kalau belum, silahkan dicek kembali catatan-catatan atau mencari sumber-sumber belajar yang lain. Baik, sekarang tugasnya cukup ringan. Yang pertama adalah pilih 3 objek atau benda di rumah kalian yang paling kalian suka. Jadi, pilih 3 benda apapun itu yang ada di rumah yang paling kalian suka. Nah, itu 3 pilih dulu, 1, 2, 3 sudah. Kemudian selanjutnya tuliskan ciri-cirinya. Tuliskan ciri-ciri dari masing-masing benda itu. Ya, jelas ya tugasnya. Yang pertama pilih 3 objek, kemudian tuliskan ciri-ciri dari ketiga objek itu. Apa saja ciri-cirinya, misal dari warna, dari bentuk, dari tekstur, ataupun dari segi kegunaan. Di mana kalian bisa isi tugas ini? Silahkan bisa langsung kirim di kolom komentar di video ini. Ya, tidak usah ribet-ribet, tidak usah nulis, langsung ketik di kolom komentar. Ya, nanti bisa langsung saya pantau, saya lihat, dan saya koreksi, ataupun bisa langsung saya nilai. Itu saja tugasnya. Kemudian terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap hamdalah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jangan lupa